Hai semua, jumpa lagi dengan aku di Ichinime. Di video kali ini masih lanjutin anime Akagami no Shirayuki Hime season kedua, episode 9-12. Dan untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya, langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saat perjalanan kembali ke Clarines harus terhenti karena hujan dan memutuskan untuk menginap di penginapan desa. Terungkap bahwa Mitsuhide dan Kiki sudah bertunangan. Walaupun mereka terlihat bersikap dingin satu sama lain. Saat makan malam mereka dihampiri seorang wanita yang mencoba menggoda. Tapi karena tidak mendapat tanggapan dia pun pergi. Obi yang mendapat perlakuan baik dari Zen dan yang lain merasa mulai terikat dengan mereka. Saat sedang menyendiri, Obi dihampiri perempuan yang menggoda mereka tadi. Dan ternyata perempuan itu adalah kawan lama dari Obi yang bernama Trau. Dia merasa kalau Obi sudah berubah setelah memiliki majikan baru. Mereka kemudian melakukan sedikit pemanasan untuk bernostalgia. Trau di Tanbarun karena memiliki pekerjaan singkat dan meminta bantuan ke Obi agar Obi mau membantunya untuk mencari seseorang. Karena merasa teman lama, Obi pun setuju membantunya. Trau mendapat tugas untuk menangkap seorang putra dari konglomerat. Gak jelas alasannya apa anak itu kabur dari rumah dan malah menghambur-hamburkan uang. Obi mau membantu tapi dia harus kembali sebelum fajar. Sesuai dengan pesan yang dia tulis untuk Zen dan yang lain. Setelah berhasil menerobos masuk, Obi ditugaskan untuk melawan pengawal bayaran. Dan dengan mudah dia bisa mengalahkannya. Sedangkan si bocah yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri dan segera dihadang oleh Trau. Si bocah beralasan kalau dia kabur untuk mencari kebebasan. Karena terlalu banyak aturan, selain itu dia harus meneruskan bisnis keluarganya. Si bocah bahkan mencoba menyuap Trau agar membebaskannya. Tentu saja Trau menolaknya dan dia berhasil menangkap bocah itu. Tapi tiba-tiba dia diserang sama pengawal lain. Saat dia balas menyerang, tiba-tiba dia terpleset dan akhirnya terjatuh. Obi yang melihat Trau terjatuh bergegas menyelamatkannya. Trau yang terluka teringat kejadian di masa lalu, di mana Obi tidak pernah terikat oleh siapapun. Saat mereka bekerja sama, Obi sempat terluka parah dan kemudian menghilang. Banyak hal yang sudah terjadi dan Obi merasa ada bagian dari dirinya yang tidak bisa lepas dari Zen dan yang lainnya. Obi juga merasa kalau dia sudah berada di bawah kendali mereka. Walaupun selama ini dia tidak pernah setia pada majikan sebelumnya. Melihat ada yang aneh, Obi dan Trau mencoba mengeceknya dan ternyata datang Zen yang marah-marah. Karena Obi selalu pergi diam-diam, bahkan tidak hanya Zen, Shirayuki dan yang lain pun juga datang mencarinya. Shirayuki bahkan mengobati luka Trau. Zen memperingatkan Obi untuk tidak pergi secara diam-diam, karena dia dan yang lain mengkhawatirkannya. Shirayuki kemudian mengobati Obi yang terluka. Trau yang melihat perubahan Obi merasa kalau dia sudah gagal paham dengan Obi yang sekarang. Di kastil, Izana dibuat pusing oleh Haruka dengan banyaknya undangan permintaan calon tunangan Zen. Bahkan belum termasuk kandidat khusus yang diajukan oleh pelayan mahkota. Melihat begitu banyaknya undangan, Haruka segera memberitahu ke Zen untuk segera mempersiapkan diri. Zen diwajibkan setidaknya mengadakan acara pertemuan jamuan pesta 1 kali di kastil. Hal itu wajib dilakukan untuk membantu kerajaan setelah Pangeran Izana resmi menjadi raja. Tapi Zen tidak berniat melakukannya karena dia tidak ada niatan untuk menikah. Walaupun Zen tidak mau membuat perjamuan pesta, Zen wajib menemui setidaknya salah satu dari daftar nama calon tunangannya. Dan ternyata calon tunangannya yang ditemui oleh Zen adalah Kiki yang berlatar dari keluarga bangsawan. Mereka melakukannya hanya sebagai kedok agar terbebas dari kewajiban untuk membuat jamuan pesta. Walaupun awalnya Kiki menolak, tapi karena dibujuk dan identitasnya akan dirahasiakan, akhirnya Kiki pun menyetujuinya.
Karena sudah ada perjanjian untuk merahasiakan, saat Shirayuki menanyakannya, Obi tidak berani menjawabnya dengan jujur. Pertemuan pura-pura mereka malah mengingatkan saat Kiki pertama kali bertemu dengan Mitsuhide yang sama-sama tidak suka berbaur dengan orang saat di perjamuan pesta. Bahkan saat bertemu menjadi ahli pedang, Mitsuhide tidak menyadari telah bertemu dengan Kiki sebelumnya. Mitsuhide mengira kalau Kiki adalah laki-laki. Bahkan sampai sekarang Mitsuhide tidak banyak berubah. Dia selalu memfokuskan diri pada hal yang jauh di luar jangkauannya. Kiki tahu itu karena sudah banyak menghabiskan waktu bersama, saling melindungi satu sama lain. Acara pertemuan pun cepat selesai. Mereka kembali ke aktivitas seperti biasanya. Sekarang gerak mereka dibatasi karena sudah terlalu lama absen karena masalah di Tanbarun. Membuat Zen butuh waktu untuk menemui Shirayuki. Dia berniat ingin menjelaskan soal acara pertunangannya. Dan ternyata Shirayuki sudah tahu soal acara pertunangan itu dari para pelayan istana. Walaupun Obi sudah tahu, dia tidak memberitahu soal Kiki yang berkedok jadi tunangan Zen sesuai dengan perintah dari Zen untuk merahasiakannya. Mengetahui hal itu, Zen segera menemui Shirayuki. Zen memberitahu tentang perempuan yang dia temui adalah Kiki dan menjelaskan semuanya. Zen juga meminta maaf karena telah merahasiakannya dari Shirayuki. Izana mengetahui soal kedok tunangan yang dilakukan Zen karena dialah yang membiarkan nama Kiki tetap di daftar calon tunangan Zen. Izana memberitahu kalau dia akan segera menikah dalam waktu dekat, yang berarti selanjutnya adalah giliran Zen. Karena keputusan Zen untuk menjalankan posisinya di masa depan dan dia akan mendapatkan wilayah yang akan ditugaskan untuknya. Karena kelak masa depan para penduduk kerajaan akan bergantung pada Zen sebagai pangeran kedua. Untuk siapapun yang tidak sanggup menjalankannya, tidaklah pantas disebut sebagai pangeran. Mendengar hal itu, Zen tetap dengan keputusannya kalau dia tetap memilih Shirayuki sebagai calon istrinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan Shirayuki apapun yang terjadi. Izana pun mengerti, tapi Zen harus mencari cara supaya Izana bersedia mendukung jalan yang Zen dan Shirayuki pilih. Setelah pertemuan dengan Izana, Zen terlihat murung karena melamun. Dia pun kurang waspada, yang membuatnya terluka. Dia terluka karena kejatuhan karpet yang membuat lehernya terkilir. Melihat Zen terluka, Mitsuhide meminta Shirayuki untuk mengobatinya. Saat Mitsuhide berniat menemui Garak, dia tidak sengaja menyenggol dan menumpahkan sebuah ramuan. Saat dia berniat memungut pecahan kacanya, tidak sengaja dia mencium bau dari aroma itu, yang membuatnya tiba-tiba berubah. Dia berubah 180 derajat dari Mitsuhide yang biasanya. Mereka merasa Mitsuhide berubah jadi aneh. Mereka kemudian menemui Garak. Ternyata Mitsuhide menghirup aroma ramuan yang berefek hipnosis. Efek dari ramuan itu membuat bagian dirinya yang biasanya ada jauh di bawah sadar mulai bangkit dan muncul ke permukaan. Walau begitu, tidak akan menimbulkan luka fisik. Sebenarnya ramuan itu Garak siapkan agar bisa Shirayuki analisis untuk ujian akhirnya. Walaupun nanti efek hipnosisnya bisa hilang, tapi untuk meracik ramuan itu lagi butuh sementara waktu. Untuk meracik kembali ramuan itu, Shirayuki banyak membaca buku untuk membuat penawarnya. Shirayuki akhirnya menemukan tanaman yang bernama Yoika Gari. Salah satu tanaman yang mengandung efek hipnosis.
tapi tanaman itu tidak ada di kebun herba kastil. Datang Ryu yang membawa tanaman Yoikagari. Dia bawa karena permintaan dari pangeran agar Shirayuki bisa mempelajarinya. Ternyata pengaruh hipnosis masih melekat di diri Mitsuhide, yang membuat semua orang merasa kesal dan jengkel. Bahkan, Zen dibuat kerepotan dan tidak bisa pergi kemana-mana. Di sisi lain, Shirayuki mencoba untuk membuat ramuannya. Dia terus mendalami resep ramuan. Dan akhirnya, dia menyadari dengan menyinari tanaman dengan cahaya bulan, dia berhasil merubah warna bunganya. Sehingga dia bisa meracik ramuan untuk menyembuhkan Mitsuhide. Setelah selesai dan telah diperiksa sama Garak, Shirayuki meminta agar Mitsuhide segera meminumnya. Efek dari ramuannya adalah Mitsuhide akan mengantuk dan tertidur. Setelah terbangun, dia akan kembali normal. Esok harinya, Mitsuhide kembali ke setelan normal. Dia pun meminta maaf atas keanehan yang telah dia buat. Datang Garak bersama Ryu meminta dan memeriksa laporan yang Shirayuki buat. Setelah memeriksanya, Shirayuki dinyatakan lulus. Dengan selesainya laporan, maka Shirayuki dinyatakan lulus dari ahli herba pemula dan dia resmi diangkat sebagai ahli herba kerajaan. Kabar itu tidak hanya membuat Shirayuki bahagia, tapi teman-temannya juga ikut bahagia. Shirayuki yang sedang sibuk dikejutkan dengan kedatangan Mihaya. Dia sekarang kerja di Tanbarun berkat informasi yang dia berikan saat kasus penculikan Shirayuki. Dia juga kemudian mendapatkan gelar bangsawan. Shirayuki diminta menemui Izana dan ternyata dia sudah ditunggu sama Sakaki bersama Mihaya. Sakaki datang sebagai perwakilan dari Rats untuk memberikan hadiah. Sebuah gelar sahabat mahkota untuk Shirayuki. Dengan gelar yang diberikan, Shirayuki resmi menjadi tamu kerajaan. Dan Rats berharap Shirayuki untuk mengunjungi kerajaan Tanbarun kapan saja. Gelar yang diterima Shirayuki membuat Izana tertawa karena merasa aneh dengan sebutan gelar yang diberikan. Walaupun begitu, dia tetap memberikan selamat. Izana kemudian menanyakan kira-kira hubungan Shirayuki dan Zen akan dibawa kemana. Karena Izana belum pernah sekalipun mendengar jawaban langsung dari Shirayuki, sehingga Izana merasa kalau memang tidak ada yang Shirayuki harapkan ke depannya. Sakaki kembali menemui Shirayuki. Dia masih berharap kalau Rats dan Shirayuki akan memiliki hubungan lebih. Sakaki juga memberikan sebuah surat titipan dari Rats untuk Shirayuki. Dalam surat itu, Rats berterima kasih karena hubungan mereka semakin baik dan berharap agar Shirayuki menerima hal yang diberi akan bisa untuk dikenang. Karena terlihat galau dan bimbang, Obi yang menyadarinya segera membantu Shirayuki dengan mempertemukannya pada Zen. Setelah bertemu dengan Zen, Shirayuki menceritakan semua kegundahan hatinya tentang perasaannya pada Zen yang tidak berubah. Dan dia meminta untuk bisa memikirkannya lagi karena dia berharap kalau perasaannya adalah nyata. Zen meminta Shirayuki untuk tidak terburu-buru. Setelah meluapkan semuanya, Shirayuki mendadak merasa lemas. Mengetahui hal itu, Zen segera menggendongnya dan mengajak Shirayuki ke tempat di mana mereka bisa bicara berdua. Zen memberitahu kalau dia sudah memberitahu rasa cintanya dan hubungan mereka pada Izana. Zen juga menjawab pertanyaan Shirayuki kalau dia selalu memberi waktu pada Shirayuki sampai mereka siap menjadi lebih baik lagi.
Setelah Zen memutuskan tekadnya untuk Shirayuki, Zen mulai berani menatap mata Izana, yang membuat Izana merasa senang karena tidak lagi memalingkan pandangan darinya. Shirayuki dan yang lain mengantar kepulangan Sakaki dan Mihaya kembali ke Tanbarun. Tidak lupa, Shirayuki menitipkan surat balasan untuk Rats. Hubungan baik yang terjalin di antara mereka mengakhiri cerita anime ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.